Sistem pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat diselesaikan dengan cara menggambar, gitu ya, menggambar. Jadi nanti ini, misalnya ini soalnya, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari Y besar sama E kuadrat kurang 2X, kemudian Y kecil sama 6X kurang E kuadrat. Nah, ini merupakan sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Jadi ini bentuk umumnya. Maka kita akan menggambar parabola pertama, kemudian digambar parabola yang kedua. Kemudian yang akan ditentukan adalah mana irisan dari kedua atau mana daerah yang dua kali kena arsir, gitu ya. Kalau kita menyelesaikannya dengan diarsir, maka arsiran untuk daerah yang pertama, kemudian arsiran daerah yang kedua. Yang dua kali kena arsir itulah daerah dari penyelesaian pertidaksamaan kuadrat-kuadrat ini. Jadi untuk menyelesaikannya, jadi kita harus menggambar, gitu ya. Jadi yang pertama, gambar parabola Y sama dengan E kuadrat kurang 2X. Maka cara menggambar parabola Y sama dengan E kuadrat kurang 2X itu adalah kita tentukan titik potong parabola dengan sumbu E. Kemudian titik potong parabola dengan sumbu Y. Kemudian tentukan titik puncak parabola. Kemudian tentukan beberapa titik yang diperlukan. Tapi intinya kita buat sketsa saja, jadi tidak terlalu lengkap titik akan kita ambil. Jadi kita buat dulu langkah pertama, titik potong parabola dengan sumbu X. Artinya adalah agar dipotongnya sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kalau Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan, gitu ya. Jadi Y-nya 0, maka E kuadrat kurang 2X sama dengan 0. Kita tentukan X-nya, berarti X kali X kurang 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 0, atau X kurang 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Maka titik potong parabola dengan sumbu X, ya, titik potong parabola dengan sumbu X adalah 0,0 dan 2,0. X, Y dan 2, dan X yang keduanya 2,0. Inilah titik potong parabola dengan sumbu X. Selanjutnya kita tentukan titik potong parabola dengan sumbu Y. Agar dipotong, jadi maksudnya ini kalau ada parabolanya seperti ini. Nah, titik potong dengan sumbu X, gitu ya. Agar dipotong ya sumbu X, tentu nilai Y sama dengan 0. Nah, itu maksudnya. Kemudian titik potong parabola dengan sumbu Y. Nah, berarti ini maksudnya agar dipotongnya sumbu Y, tentu X-nya 0. Jadi di sini kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya adalah Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 kali 0. Maka hasilnya adalah 0. Jadi titik potong parabola dengan sumbu Y adalah X, Y berarti 0,0. Selanjutnya titik puncak, ya, titik puncak parabola. Jadi kita mau menentukan titik puncak parabola yang pertama. Jadi untuk parabola yang pertama, titik puncaknya adalah, titik puncak itu rumusnya min B per 2A, min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Nah, di sini parabola yang ini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, C-nya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi parabola yang pertama itu Y sama dengan E kuadrat kurang 2X. Berarti koefisien dari E kuadrat itu adalah A, koefisien X-nya adalah B, dan konstantanya adalah C. Nah, inilah nilainya. Maka kita bawa ke rumus, berarti puncaknya itu sama dengan min B, berarti min 2, gitu ya. Min 2 dibagi 2A. 2 kali 1, min 2 kuadrat kurang 4 kali A,
kali 1 kali C, kemudian dibagi 4 kali A. A-nya adalah 1. Maka inilah titik puncaknya. Ya, titik puncaknya adalah 2 dibagi 2, berarti 1 koma. Gitu ya. Kemudian ini lagi, min 2 kuadrat, berarti 4. 4 kali 1 kali 0, berarti 0. Maka ini 4 dikali min. Min 4 dibagi 4, berarti min 1. Jadi titik puncak parabola yang pertama itu adalah 1, min 1. Selanjutnya, ya ini saja dulu yang kita ambil. Selanjutnya kita akan menggambar parabola yang kedua, maka langkahnya kita ikuti ini. Gitu ya. Gambar parabola yang kedua. Gambar parabola yang kedua. Y sama dengan 6x dikurang E kuadrat. 6x dikurang E kuadrat. Berarti kita harus menentukan titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu X, Y-nya sama dengan 0, maka ya, Y 0 berarti 6x dikurang E kuadrat sama dengan 0. Maka X-nya adalah, kita faktorkan, 6 dikurang X sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0, atau ini X-nya sama dengan 6. Jadi titik potongnya adalah X, Y 0,0 dan 6,0. Berikutnya titik potong dengan sumbu Y. Berarti X-nya yang 0. Kalau X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 6 kali 0 kurang 0 kuadrat. Berarti sama dengan 0. Maka titiknya 0,0. Berikutnya titik puncak. Bahwa titik puncaknya adalah, nah itu rumusnya yang di atas. Di sini A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan 0. Jadi koefisien dari E kuadratnya adalah min 1, maka A-nya min 1. Koefisien dari X-nya adalah 6, maka B-nya 6. Kemudian konstantanya tidak ada, maka C-nya 0. Nah, kita masukkan ke rumusnya min B. Berarti min 6 dibagi 2A. 2 kali min 1, koma min B kuadrat. Berarti 6 kuadrat dikurang 4AC. 4 kali min 1 kali 0. Gitu ya. Dibagi 4 kali A. A-nya adalah min 1. Min 6 dibagi 2 kali min 1, min 2. Min 6 dibagi min 2. Berarti 3. Kemudian ini lagi 6 dikuadratkan 36. 4 kali min 1 kali 0. Berarti 0. Maka 36 kurang 0. 36. Ada min di luar, berarti min 36 dibagi min 4. Maka hasilnya 9. Jadi puncak ya dari parabola yang kedua adalah 3,9. Setelah menentukan langkah-langkah untuk menggambar kedua parabola, selanjutnya kita harus menentukan titik potong kedua parabola, gitu ya. Parabola pertama dan parabola kedua ini berpotongan di mana, gitu ya. Nah, sekarang kita tentukan, berarti kita menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dan kuadrat. Jadi di sini Y sama dengan E kuadrat kurang 2X. Titik potong kedua parabola ya, berarti sama nilai X dan Y ini nanti. Kemudian yang kedua, ini persamaan parabola pertama, nilai X dan Y-nya sama, berarti 6X kurang E kuadrat sama dengan E kuadrat kurang 2X. Kemudian ini berupa persamaan kuadrat. E kuadrat ditambah E kuadrat, gitu ya. Berarti ini E kuadrat, 2E kuadrat. Kemudian di sini min 2X kemudian dikurang 6X. Berarti min 8X sama dengan 0. Maka sama-sama dibagi 2, E kuadrat kurang 4X
sama dengan 0, maka X-nya ini nah itu dapat X-nya, maka X-nya sama dengan 0 atau X kurang 4 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 4. Jadi dapatlah X-nya 0 sama X-nya 4. Kemudian kita tentukan Y-nya untuk X sama dengan 0. Gitu ya. Untuk X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan Y itu E kuadrat kurang 2X. Kita substitusi ke salah satu ya, boleh ke persamaan yang pertama, boleh yang kedua. Misalnya yang pertama, maka ini 0 kuadrat kurang 2 kali 0, maka hasilnya adalah 0. Maka titik potong parabola, kedua parabola yang pertama di titik 0,0. Kemudian selanjutnya untuk X sama dengan 4, berarti Y sama dengan 4 kuadrat dikurang 2 kali 4. Berarti 16 dikurang 8. Berarti 8. Maka titik potong kedua parabola di titik yang kedua yaitu di titik 4,8. Nah sekarang kita gambar parabolanya. Ya sketsa saja kita buat. Ya. Ini parabola yang pertama. Jadi misalnya 8 ya, 4,8. Misalnya di sini 8-nya. Satu, dua, tiga, 4. 1, 2, 3, 4 ke bawah, 2 ke atas. Nanti kita ambil X-nya yang diperlukan gitu ya. Nah itu nanti kita tambah, kita letakkan angkanya. Sebetulnya kalau kita gambar parabola yang pertama Y sama dengan E kuadrat kurang 2X. Kita bisa melihat sebetulnya nilai A ini nih. Kalau A-nya ini besar dari 1, gitu ya, besar dari 1 atau positif ya. Kalau A-nya ini koefisien dari E kuadratnya positif, maka parabola terbuka ke atas. Kalau parabola terbuka ke atas berarti puncaknya di bawah. Tadi puncaknya kita lihat kan 1, min 1. Gitu ya. Kemudian kalau koefisien dari E kuadrat itu negatif, ya, ini ya koefisien dari E kuadrat itu negatif, kecil dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah maka puncaknya di atas. Nah tadi puncaknya sudah kita peroleh gitu ya, bahwa titik puncaknya itu adalah 3,9. Nah kita tentukan titik yang pertama. Tadi titik potong dengan sumbu X-nya adalah 0,0 dan 2,0. Jadi 0,0. Nah kalau buat di sini 8, ya di sini misalnya 8 skalanya, kemudian di sini 4. Gitu ya, berarti 4, ini 8. Ini min 4, kemudian ini min 8. Ini 4, kemudian ini 8. Nah, titik potong dengan sumbu X untuk parabola yang pertama adalah ya 0,0. Kita letakkan 0,0, ini dia. Kemudian titik potong yang kedua adalah 2,0. Berarti kalau di sini 4 itu separuhnya 2. Nah, inilah titik potongnya. Kemudian puncaknya ya, puncaknya adalah 1, min 1. Gitu kan? Bahwa puncak dari parabola itu tadi kita peroleh adalah 1, min 1. Jadi 1 kalau di sini 2 berarti 1 separuhnya. Kemudian ini juga, nah ini puncak parabola yang pertama. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini ya, parabola itu berpotongan di titik 0,0 dan 4,8. Artinya titik ini dilalui oleh parabola pertama dan juga dilalui oleh parabola yang kedua. Titik 0,0 dan 4,8. Ya, titik 0,0 dan 4,8. Nah, inilah titiknya. Ya, ada 4 titik yang diketahui tadi dari langkah-langkah untuk menggambar parabola. Titik potong dengan sumbu
Titik potong dengan sumbu X-nya adalah 0,0 dan 2,0. Titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,0. Titik puncaknya adalah 1,-1. Kemudian parabola yang pertama juga melalui titik ini, melalui titik 0,0 dan melalui titik 4,8. Nah, untuk supaya gambar kita lebih bagus gitu ya, kita cari pasangan titiknya. Ini pasangan titik yang belum ada itu ini ya. Nah, ini sudah ada. Kalau puncaknya di sini, jarak dari titik puncak ini namanya sumbu simetri. Artinya sumbu simetri itu bahwa sumbu simetri membagi parabola menjadi dua bagian yang sama. Ya, maka kalau di sini 1, jarak dari titik ini ke sini 1, maka titik ini juga 1. Berarti sekarang jarak dari, nah ini dari sini 1, kemudian 4 berarti 3. Gitu ya, 2, 3, 4. Gitu kan, berarti ada 3 skalanya. Jadi kalau kita ambil pasangan titiknya adalah, ya, kalau kita ambil pasangan titiknya maka satu lagi di min 2,8. Ini. Maka parabola itu adalah tinggal kita hubungkan, ya, tinggal kita hubungkan titik yang kita peroleh. Nah, inilah parabola yang pertama. Nah, nama parabola ini Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X. Selanjutnya kita gambar parabola yang kedua. Puncaknya 3,9. Ya. Nah, inilah puncak parabola yang kedua. Kemudian titik potongnya ini 1 tadi, kemudian 1 lagi ini. Nah, parabola melalui titik yang sama, yaitu melalui 0,0 dengan 4,8. Jadi ini juga dilalui oleh parabola yang kedua, satu lagi 0,0. Nah, sekarang kita cari dulu pasangan titiknya. Jadi kalau puncaknya ini, nah ini sudah titiknya, ya, tinggal ini pasangannya belum. Jadi jarak dari 4 ke 8, gitu ya, ini titiknya, maka akan ada titiknya 2, pasangan titik ini 2,8. Jadi karena jarak ke sini 1, 3, 4,8. Nah, ini adalah sumbu simetrinya, membagi dua parabola menjadi dua bagian yang sama, maka nanti akan ada pasangan titik ini 2,8. Nah, tinggal kita hubungkan titik yang diperoleh, jadi titiknya 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Jadi kalau kita buat gambarnya, nah, kira-kira itu. Nah, inilah parabola yang kedua. Y sama dengan 6X dikurang X kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan mengarsir. Ya, kita akan mengarsir mana daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan ini. Gitu ya. Nah, yang pertama caranya adalah kita ambil sembarang bilangan untuk parabola yang pertama dulu. Parabola yang pertama Y sama dengan X kuadrat kurang 2X. Maka kita ambil misalnya titik yang berada di luar parabola ini. Atau bisa yang berada di dalam parabola. Misalnya kita ambil yang berada di dalam ini nih. Titik yang berada di sebelah atas parabola. Misalnya kita ambil 1,0. Gitu ya. 1,0. Jadi kalau ini adalah parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 2X, maka daerahnya ada di sebelah dalam, kemudian dan sebelah luar. Gitu ya, yang dibatasi oleh garis ini. Kita ambil 1,0 berada di dalam. Maka kita bandingkan, ya. 1,0 berarti 1 kuadrat dikurang 2 kali 1. Jadi kalau kita buat 0 bagaimana? Jadi kalau 1,0 0 bagaimana dengan 1 kuadrat kurang 2 kali 1? 1 kuadrat kurang 2 kali 1. Kurang 2 kali 1 berarti min 2 tambah 1 berarti min 1.
Bagaimana 0 dengan min 1? 0 itu besar dari min 1. Nah, berarti memenuhi tanda pertidaksamaan. Yang diminta itu memang yang besar gitu ya. Daerah yang besar dari 1 kuadrat kurang 2 kali 1. Maka daerah yang besar itu adalah yang berada di dalam. Jadi berapapun titik yang berada di dalam ini, kalau kita uji ke pertidaksamaan ini, maka nilainya Y itu akan besar dari X yang diganti. Boleh kita uji misalnya berapa kita ambil? 0,8. Ya, 0,8 berada di dalam kan? Maka X-nya diganti dengan 0, berarti 8 besar dari 0 kuadrat kurang 2 kali 0. Iya. Nah, karena iya, maka kita arsirlah daerah yang bagian dalam. Jadi, untuk bagian dalam penyelesaiannya adalah untuk parabola yang pertama penyelesaiannya adalah yang di sebelah kanan. Selanjutnya untuk parabola yang kedua lagi. Yang kedua, nah ini parabolanya. Nah, berarti daerahnya ada dua, di sebelah bawah dan di sebelah atas parabola. Nah, kita ambil bilangan yang berada di dalam. Misalnya kita ambil juga 1,0. Kenapa 1,0? Supaya mudah kita gitu ya. Angkanya tidak terlalu besar kalau kita mengganti. Nah, parabola yang kedua itu 6x dikurang X kuadrat. Jadi tadi yang kita ambil adalah 1,0. Berarti untuk parabola yang kedua 0. Apakah kecil dari 6 kali 1 dikurang 1 kuadrat? Gitu. Ya, 6 kali 1, 6 kurang 1 berarti 5. Apakah 0 kecil dari 5? Iya. Karena yang diminta itu yang kecil. Nah, atau boleh kita ambil bilangan yang lain yang berada di dalam. 0,-8. Ya, 0,-8. Min 8 apakah kecil dari? Ganti dengan 0 berarti 0. Apakah min 8 kecil dari 0? Iya. Berarti daerah yang diminta untuk pertidaksamaan yang kedua ini adalah yang berada di dalam. Maka kita hasil pula yang di dalam untuk parabola yang kedua. Nah, dari sini terlihat, nah yang 2 kali kena arsir itulah daerah penyelesaian. Maka daerah penyelesaiannya kalau untuk parabola yang kedua di sebelah atas. Parabola yang pertama di sebelah atas. Kemudian parabola yang kedua di sebelah bawah. Maka yang 2 kali kena arsir adalah yang berada di sini. Nah, inilah daerah ya, daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, seperti itulah menyelesaikan sistem pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat.